Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, telepon berdering di apartemen kecil Sinta. Suara temannya, Rina, terdengar gembira di ujung sana. "Sinta, kamu harus datang malam ini. Ibu aku ingin kenal kamu lebih dekat. Ini undangan spesial, loh." Sinta ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Malam itu, saat Sinta memasuki rumah mewah di kawasan elit Menteng, ia tak tahu bahwa undangan itu adalah jebakan. Pintu terbuka, dan Nyonya Dewi, Ibu Rina yang dikenal sebagai pengusaha sukses dengan pengaruh luas di dunia bisnis dan politik, menyambutnya dengan senyum dingin. "Selamat datang, Sinta. Kita perlu bicara tentang hubunganmu dengan putriku." Sinta terpaku. Matanya melirik Rina yang berdiri di belakang ibunya, wajahnya pucat. Mereka berdua telah menyembunyikan rahasia selama berbulan-bulan, cinta yang tumbuh di antara mereka, jauh dari pandangan masyarakat yang masih memandang hubungan sesama jenis sebagai tabu. Sinta, seorang desainer Grace berusia 28 tahun dengan rambut panjang hitam legam dan mata coklat hangat, selalu berhati-hati. Ia tumbuh di keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, di mana nilai-nilai tradisional masih kuat. Ayahnya, seorang pegawai negeri, sering mengingatkan tentang pentingnya menikah dengan pria baik-baik untuk menjaga nama keluarga. Tapi bertemu Rina di sebuah workshop seni 2 tahun lalu mengubah segalanya. Rina, 20 genep tahun, dengan rambut pendek bergelombang dan senyum percaya diri, adalah putri tunggal Nyonya Dewi. Keluarganya kaya raya, tapi tekanan untuk mewarisi bisnis membuat Rina merasa terkekang. Nyonya Dewi mengajak Sinta duduk di ruang tamu yang megah, dihiasi lukisan-lukisan mahal dan urnitur impor. Rina duduk di sebelah Sinta, tangannya gemetar di bawah meja. "Aku tahu semuanya," kata Nyonya Dewi tanpa basa-basi. "Oto-oto kalian pesan-pesan itu. Aku punya orang yang memantau Rina." Sinta merasa dunia berputar. Bagaimana bisa? Mereka selalu hati-hati bertemu di tempat-tempat tersembunyi menghapus jejak digital. Tapi Nyonya Dewi dengan jaringannya yang luas, tak sulit untuk menggali rahasia. "Ini bukan tentang kalian berdua. Ini tentang masa depan Rina. Dia akan menikah dengan anak teman bisnis aku bulan depan. Kamu harus pergi dari hidupnya." Sinta menatap Rina, mencari konfirmasi. Rina menunduk, air mata menetes. Sinta. Aku nggak bisa lawan ibu." Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Sinta. Mereka telah berjanji untuk saling mendukung, untuk melawan dunia jika perlu. Tapi sekarang, Rina menyerah begitu saja. Sinta bangkit, suaranya tegas meski hatinya hancur. "Kalau begitu aku pergi sekarang juga." Tapi Nyonya Dewi menghentikannya. "Tunggu. Aku tawarkan sesuatu. Tinggalkan Rina dan aku akan bantu karirmu. Aku bisa buka pintu untukmu di industri desain. Kalau tidak, aku pastikan nama baikmu hancur." Malam itu berlalu dengan perdebatan sengit. Sinta pulang dengan hati yang remuk, tapi tekadnya mulai terbentuk. Ia tak bisa biarkan ini berakhir begitu. Keesokan harinya, ia hubungi Rina secara diam-diam, "Kita harus bicara. Aku nggak mau menyerah." Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Tamrin jauh dari mata-mata. Rina tampak lelah, lingkar hitam di matanya. "Sinta, ibu serius. Dia bisa lakukan apa saja. Ayahku dulu juga korban ambisinya." Sinta baru tahu latar belakang keluarga Rina. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan misterius, dan rumor mengatakan Nyonya Dewi terlibat untuk menguasai bisnis. Tapi Rina tak pernah punya bukti. Sinta merasa konflik dalam dirinya. Apakah ia harus mundur untuk keselamatan mereka berdua? Atau lawan meski risikonya besar? Ia ingat masa kecilnya, ketika tetangga menggosipkan seorang tante yang salah orientasi dan akhirnya diusir dari kampung. Masyarakat Indonesia, meski semakin modern, masih dipenuhi prasangka.
Di media sosial, kampanye anti-LGBT sering muncul, didukung kelompok konservatif. Sinta tak ingin jadi korban itu. Tapi cinta pada Rina lebih kuat. Kita lari saja, usul Sinta. Rina geleng kepala. Gak bisa. Ibu kontrol semuanya, termasuk rekeningku. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Nyonya Dewi mulai menebar ancaman halus. Sinta mendapat telepon dari klien potensial yang tiba-tiba batal. Ma, kami dengar rumor buruk tentangmu. Sinta tahu ini ulah Nyonya Dewi. Di rumah, ayah Sinta mulai curiga. Kenapa kamu sering keluar malam? Jangan-jangan ada cowok nakal. Sinta tersenyum pahit. Kalau ayah tahu yang sebenarnya, mungkin ia akan lebih marah. Ia mulai meragukan pilihan hidupnya. Apakah mencintai Rina adalah kesalahan? Tapi setiap malam, ingatan akan pelukan Rina membuatnya bertahan. Akhirnya, Sinta memutuskan bertemu Nyonya Dewi lagi, sendirian. Di kantor megah di Sudirman, ia duduk di depan wanita itu. Apa yang Anda inginkan sebenarnya? Tanya Sinta. Nyonya Dewi tersenyum. Aku ingin Rina bahagia, tapi sesuai standarku. Kamu cuma pengganggu. Debat panjang terjadi, Sinta membela cintanya, Nyonya Dewi menekankan norma sosial dan agama. Di Indonesia ini, pernikahan sesama jenis bukan pilihan. Kamu akan hancurkan hidup Rina. Sinta pulang dengan lebih banyak pertanyaan. Apakah ia egois karena mempertahankan hubungan ini? Pagi itu, Sinta terbangun dengan pesan dari Rina, aku nggak tahan lagi. Kita ketemu di tempat biasa. Mereka bertemu di taman kecil di belakang Monas, di mana dulu mereka pertama kali berciuman. Rina tampak rapuh, matanya sembab. Ibu sudah atur semuanya. Tunangan aku Andi anak konglomerat. Pernikahan bulan depan. Sinta merasa dunia runtuh. Kamu setuju? Rina mengangguk pelan. Gak ada pilihan. Kalau aku tolak, ibu ancam cabut dukungan finansial. Aku nggak punya apa-apa tanpa dia. Sinta marah. Kita bisa bangun dari nol. Aku punya pekerjaan, kita bisa tinggal bareng. Tapi Rina ragu. Ia tumbuh dalam kemewahan, tak terbiasa hidup susah. Konflik ini mengungkap perbedaan mereka, Sinta dari kelas menengah bawah, mandiri, Rina dari elite, tergantung. Aku takut, Sinta. Masyarakat akan jude kita. Keluargaku muslim taat, ini dosa besar. Sinta ingat ceramah di masjid tentang penyimpangan seksual. Ia sendiri beragama, tapi percaya cinta tak mengenal gender. Tapi argumen itu tak meyakinkan Rina. Sore itu, Sinta bertemu sahabatnya, Lina, di sebuah warung kopi. Lina, yang tahu rahasia mereka, mendengarkan dengan prihatin. Kamu harus hati-hati. Di Indonesia, pornografi bisa dipakai buat kriminalisasi LGBT. Banyak kasus orang dipenjara karena hubungan sesama. Sinta tahu itu. Baru-baru ini ada berita tentang pasangan lesbian yang diusir dari kontrakan setelah tetangga lapor. Tekanan sosial itu nyata. Tapi aku cinta dia, kata Sinta. Lina menghela napas. Cinta saja nggak cukup. Kamu harus pikir konsekuensinya. Malam harinya, Sinta mendapat kunjungan tak terduga dari Andi, tunangan Rina. Pria tampan berusia 30 tahun itu datang ke apartemennya. Aku tahu tentang kamu dan Rina. Aku nggak mau nikah paksa, tapi bisnis keluarga tergantung ini. Andi ternyata simpatik. Ia cerita bahwa ia juga punya rahasia, ia gay, tapi disembunyikan demi keluarga. Kita sama-sama korban sistem ini. Sinta terkejut. Mereka berbincang panjang, saling berbagi cerita. Andi usul aliansi, bantu aku buktikan pada Nyonya Dewi bahwa ini salah. Tapi Sinta ragu. Apakah ini jebakan? Keesokan harinya, Sinta hubungi Rina. Aku ketemu Andi. Dia bilang. Rina panik. Jangan percaya.
Ibu bisa pakai dia buat mata-mata. Kepercayaan mereka mulai retak. Sinta merasa dikhianati. Apakah Rina benar-benar mencintainya atau cuma pelarian sementara? Ia mulai menjauh fokus pada pekerjaan. Tapi hati tak bisa bohong. Di malam-malam sepi ia menangis mempertanyakan identitasnya. Kenapa Tuhan ciptakan ia seperti ini jika hanya untuk menderita? Nyonya Dewi tak berhenti. Ia kirim pengacara ke tempat kerja Sinta, mengancam tuntutan hukum atas pengaruh buruk. Sinta hampir menyerah. Ayahnya mulai curiga, memanggilnya pulang ke rumah. Ada apa, nak? Kamu kelihatan stres. Sinta bohong bilang masalah kerja. Tapi di dalam, ia berjuang dengan mautun moral. Apakah mencintai Rina berarti melawan Tuhan dan keluarga? Buku-buku psikologi yang ia baca bilang orientasi seksual adalah alamiah, tapi masyarakat bilang lain. Akhirnya, Sinta putuskan konfrontasi besar. Ia undang Rina ke apartemennya. Pilih aku atau ibumu. Rina datang tapi dengan berita buruk. Ibu tahu kita ketemu lagi. Dia marah besar. Mereka bertengkar hebat. Rina bilang kamu egois. Kamu nggak ngerti tekananku. Sinta balas kamu pengecut. Kamu biarkan ibu kontrol hidupmu. Air mata berlinang, mereka berpisah dengan amarah. Beberapa hari kemudian, Sinta dapat kabar dari Lina. Rina sakit, masuk rumah sakit. Ia buru-buru ke sana. Di kamar Rina terbaring lemah, Nyonya Dewi di sampingnya. Ini gara-gara kamu, tuduh Nyonya Dewi. Stres karena kamu. Sinta tak peduli, ia pegang tangan Rina. Aku di sini. Rina tersenyum lemah. Ternyata Rina overdosis obat tidur, upaya bunuh diri karena tekanan. Sinta hancur. Apakah ini harga dari cinta mereka? Dokter bilang Rina butuh istirahat total. Sinta putuskan tinggal di rumah sakit, meski Nyonya Dewi melarang. Pergi atau aku panggil security. Tapi Sinta tegas. Aku cinta putri Anda. Biarkan aku bantu. Konfrontasi itu menarik perhatian perawat. Rumor mulai menyebar. Di koridor, Sinta dengar bisik-bisik itu pacar ceweknya. Ia merasa malu tapi juga bangga. Rina bangun, mereka bicara dari hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, kata Rina. Tapi ibu. Sinta potong. Kita lawan bareng. Mereka rencanakan pelarian, pindah ke Bali, mulai hidup baru. Tapi Andi muncul lagi. Aku bisa bantu. Aku punya bukti bahwa Nyonya Dewi korupsi. Kita bisa pakai itu buat negosiasi. Sinta ragu tapi setuju. Mereka bertiga bertemu diam-diam di sebuah hotel. Andi tunjukkan dokumen transaksi ilegal Nyonya Dewi. Kalau ini bocor, karirnya hancur. Rina terkejut. Ini ayahku dulu. Ternyata ayah Rina tahu korupsi itu, mungkin itu alasan kematiannya. Rina marah besar. Aku nggak mau warisi kerajaan kotor ini. Mereka putuskan konfrontasi. Tapi ini berisiko, jika gagal, mereka bisa dihukum. Malam konfrontasi tiba. Di rumah Nyonya Dewi, Sinta, Rina, dan Andi hadir. Kami tahu semuanya, kata Andi. Nyonya Dewi tertawa. Kalian anak kecil. Aku punya pengaruh lebih besar. Debat memanas. Nyonya Dewi ancam lapor polisi atas penyimpangan moral. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang spesifik anti-LGBT, polisi bisa pakai pasal karet. Sinta merasa takut tapi berdiri teguh. Rina akhirnya meledak. Ibu, aku cinta Sinta. Ini bukan penyimpangan, ini aku yang sebenarnya. Nyonya Dewi terpukul. Kamu hancurkan nama keluarga. Mereka bertengkar hebat, ungkap rahasia keluarga. Ternyata Nyonya Dewi dulu juga punya teman dekat sesama jenis, tapi ditekan menikah. Aku lakukan ini buat lindungi kamu dari penderitaan yang aku alami.
Pengakuan itu mengejutkan semua. Sinta melihat sisi manusiawi Nyonya Dewi. Wanita itu korban sistem juga. Tapi itu tak ubah akta. Mereka nego, Rina boleh bersama Sinta, tapi diam-diam, Andi batal nikah, bisnis dibagi. Tapi Rina tolak. Aku mau hidup bebas. Ia putuskan tinggalkan warisan, pindah dengan Sinta. Pindah ke Bali tak mudah. Sinta dan Rina tinggal di ila kecil di Ubud jauh dari Jakarta. Sinta buka studio desain online, Rina belajar bisnis kecil. Tapi bayang-bayang masa lalu mengejar. Nyonya Dewi kirim uang diam-diam, tapi juga mata-mata. Suatu hari, foto mereka bocor di media sosial. Putri konglomerat hidup dengan wanita lain. Berita viral. Komentar kebencian membanjiri, haram, mereka harus diobati. Sinta dan Rina stres. Keluarga Sinta hubungi, ayahnya marah besar. Pulang sekarang. Kamu bikin malu keluarga. Sinta nangis, tapi tolak. Ini hidupku, Pah. Ayahnya putus hubungan. Sakit hati itu dalam. Rina juga kehilangan teman-teman lama. Mereka isolasi, tapi cinta mereka semakin kuat. Mereka gabung komunitas underground di Bali, dapat dukungan. Tapi konflik baru muncul. Andi hubungi, Nyonya Dewi sakit, mungkin karena stres. Rina ragu kembali atau tidak. Dia ibuku, Sinta. Sinta paham, tapi takut jebakan. Mereka putuskan kembali ke Jakarta. Di rumah sakit, Nyonya Dewi lemah. Makan aku, Rina. Aku salah. Rekonsiliasi terjadi, tapi lambat. Nyonya Dewi janji dukung mereka, tapi minta rahasia. Tapi masyarakat tak makan. Demo kecil di depan rumah Nyonya Dewi, kelompok konservatif protes. Lindungi moral bangsa. Polisi datang, tapi tak bertindak. Sinta dan Rina sembunyi. Mereka debat apakah tetap di Indonesia atau pindah negara. Di sini rumah kita, kata Rina. Tapi kita nggak aman, balas Sinta. Akhirnya, mereka putuskan bertahan. Sinta mulai kampanye online anonim tentang hak LGBTQ. Tulisannya viral, dapat dukungan dari aktivis. Tapi juga ancaman. Suatu malam, apartemen mereka dirusak. Pergi dari sini, tulis andal. Mereka takut, tapi semakin teguh. Tahun berlalu, Sinta dan Rina bangun hidup baru. Nyonya Dewi pensiun, serahkan bisnis pada Andi yang ternyata menikah dengan pria diam-diam, keluarga mereka pelan-pelan terima. Ayah Sinta akhirnya hubungi, minta maaf. Aku salah, nak. Yang penting kamu bahagia. Masyarakat masih berubah lambat, tapi ada kemajuan, undang-undang anti-diskriminasi dibahas di DPR. Tapi harga yang dibayar mahal, teman hilang, karir terganggu, trauma psikologis. Sinta sering mimpi buruk tentang konfrontasi. Rina jalani terapi. Mereka sadar, cinta mereka bukan dongeng tapi perjuangan nyata. Apakah mencintai seseorang dari gender yang sama selalu berarti pengorbanan besar di masyarakat seperti Indonesia, atau bisakah perubahan datang tanpa harga yang mahal?